John Wick will ever is in death. Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film On Recap. Di video kali ini kita akan membahas film terbaru yang sudah dinanti-nanti oleh banyak orang yang berjudul John Wick Chapter 4. Di chapter kali ini, John Wick yang diperankan oleh Keanu Reeves menemukan jalan untuk mengalahkan organisasi pembunuh bayaran yaitu The High Table. Namun sebelum ia bisa mendapatkan kebebasannya, John harus berhadapan dengan musuh baru yaitu aliansi terkuat di seluruh dunia. Bagaimana keseruan John Wick di chapter 4 kali ini? Yuk simak alur ceritanya sampai selesai. Namun sebelum kita ke alur ceritanya, Min mau ngingetin dulu nih kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa lama-lama, yuk kita langsung ke alur ceritanya. Film diawali dengan sosok John Wick yang sedang berada di New York City, terlihat mempersiapkan diri untuk balas dendam pada sebuah kelompok pembunuh bayaran bernama High Table. Selama berada di sana, ia selalu bersembunyi di kawasan bawah tanah. Singkat cerita, John Wick melakukan perjalanan ke Maroko untuk meminta kebebasan kepada pemimpin tinggi High Table yang disebut The Elder. The Elder menjawab bahwa ia tidak bisa menuruti permintaan John Wick meskipun John membunuhnya. Satu-satunya cara untuk terbebas dari semua itu adalah dengan cara kematian. John yang tidak terima dengan penolakan itu akhirnya tetap membunuh The Elder tersebut. Akibat terbunuhnya The Elder, Marquez Vincent de Gramont, seorang anggota senior High Table, langsung mendatangi manajer Hotel Continental di New York City yang bernama Winston, bersama seorang resepsionis sekaligus sahabatnya yang bernama Karen Ringston. Langsung ditetapkan menjadi ekskomunikado sama seperti John Wick, di mana itu berarti ialah kehilangan haknya dan tidak dilindungi oleh Continental, sehingga ia dapat dibunuh tanpa konsekuensi bahwa ia juga bisa dieksekusi di tempat oleh pihak Continental itu sendiri. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Marquez langsung meledakkan Hotel Continental New York dan membunuh Karen. Scene beralih memperlihatkan seorang mantan pembunuh bayaran High Table yang buta bernama Candy. Hari itu Candy diundang oleh Marquez dan diberikan tugas untuk membunuh mantan rekannya yaitu sendiri John Wick. Awalnya Ken berniat menolak tawaran dari Marcus, namun ia malah mengancam akan membunuh putrinya. Alhasil mau tidak mau, Ken terpaksa menerima tawaran tersebut. Di waktu yang sama, tepatnya di Hotel Continental yang ada di Osaka, terlihat John Wick yang meminta perlindungan pada si pemilik hotel sekaligus sahabatnya yang bernama Shimazu Koji dan putrinya yang bernama Akira. Keterlibatan sang ayah dengan John Wick sebenarnya membuat Akira cukup khawatir. Karena bagaimanapun juga, setiap orang yang terlibat dengan John Wick pasti berakhir dengan kematian. Namun apa boleh buat, Koji tetap bersikeras untuk memberikan perlindungan kepada John Wick. Dan benar saja, tak lama kemudian orang-orang suruhan Marquez tiba di hotel itu untuk mencari John Wick. Koji dan para bawahannya kemudian bersiap menemui orang-orang tersebut. Di antara orang-orang itu tentu saja sudah ada membuat Koji cukup terkejut. Meskipun begitu, Koji dan bawahannya tetap tidak gentar sehingga pertarungan di antara mereka pun tidak bisa terhindarkan lagi. Akira dan John yang berada di tempat lain juga diserang oleh para pemburu berseragam besi. Disinilah kita pun yang diperlihatkan keahlian bertarung seorang John Wick yang mampu mengalahkan sebegitu banyak pembunuh bayaran dalam waktu sekejap. Aksi yang sangat memukau juga diperlihatkan oleh Kim, di mana meskipun dengan keterbatasannya penglihatannya, ia mampu memanfaatkan pendengaran dan kelincahannya untuk membunuh para musuhnya. Koji yang berusaha menyelamatkan diri tiba-tiba tertembak. Koji pun langsung menyelamatkan sang putri dan menyuruh John Wick untuk segera pergi. Setelah itu, John berjuang seorang diri untuk mengalahkan para pembunuh berbaju bersih sampai akhirnya Ken dan John Wick akhirnya bertemu. Dalam duel 1 lawan 1 dapat dilihat kemampuan kedua mantan pembunuh bayaran ini cukup seimbang. Namun pertarungan mereka tiba-tiba dihentikan oleh seorang pemburu hadiah yang menyebut dirinya sebagai Mr. Nobody. Ia pun langsung membantu pelarian John. Setelah ia mengetahui bahwa uang kontrak untuk membunuh John Wick tidak mencukupi, di mana bayaran untuk membunuh John Wick ini telah mencapai angka $20 juta. Di sisi lain, Koji akhirnya bertemu dengan Candy di halaman belakang hotel. Koji yang melawan akhirnya dibunuh oleh Ken, sementara Akira yang terluka dibiarkan pergi menyelamatkan diri.
Sampai di stasiun kereta, akhirnya mereka pun bertemu dengan John Wick. Kematian sang ayah membuat Akira merasa dendam sehingga ia pun berharap John bisa segera membunuh Casey. Di sisi lain, Mr. Nobody terlihat di hadapan Marquez. Marcus penasaran tentang bagaimana cara Mr. Nobody melacak keberadaan John Wick. Tak mau rugi, Mr. Nobody pun meminta imbalan sebesar 30 juta dolar kepada Marquez. Mendengar hal itu, Marcus pun sangat marah dan langsung menusuk tangan Mr. Nobody. Di waktu yang sama, John Wick pun kembali ke New York dan bertemu dengan Winston di kuburan. Winston mengatakan kepada John Wick bahwa membunuh The Elder tidak akan menyelesaikan masalah. Ia justru menyarankan agar John menggunakan tradisi lama High Table, yakni dengan menantang Marcus untuk berduel, di mana jika John berhasil memenangkan duel, maka ia akan terbebas dari semuanya. Namun tradisi ini hanya bisa disampaikan oleh pihak keluarga, sehingga mau tidak mau John Wick harus memperbaiki hubungannya kembali dengan keluarganya yang ada di Berlin. Singkat cerita, John Wick akhirnya tiba di markas besar Roskaroma. Bertepatan dengan itu, di sana juga ada Mr. Nobody yang langsung menyampaikan informasi itu kepada Marcus. Marcus tentu saja langsung menyuruh Mr. Nobody untuk membunuh John. Katia kemudian mengizinkannya untuk bergabung kembali dengan syarat John Wick harus membunuh Killa, sang senior High Table yang telah membunuh ayahnya. Kemudian John Wick akhirnya bertemu dengan Killa. Selain Killa, di sana juga sudah ada Ken dan Mr. Nobody. Karena mereka semua saling mengincar nyawa satu sama lain, Killa pun menyarankan sebuah permainan kartu untuk menentukan siapa kira-kira yang harus dibunuh. Dalam permainan itu, John menyadari bahwa Killa telah melakukan kecurangan, sehingga ia pun langsung menyerang Killa. Semua pasukan Killa pun bergerak menyerang mereka. John Wick dan Mr. Nobody akhirnya terpaksa bekerja sama untuk melawan semua anak buah Killa. Kemudian mereka bertarung satu lawan satu. Di awal pertarungan, John sempat merasa kewalahan, namun pada akhirnya ia pun berhasil membunuh Killa. Dengan terbunuhnya Killa, John akhirnya kembali mendapatkan statusnya di Roskaroma. Setelah itu, Winston ditugaskan untuk menyampaikan tantangan resmi dari John Wick kepada Marcus. Jika John Wick berhasil memenangkan duel itu, maka ia berhak mendapatkan kebebasan. Selain itu, Winston juga meminta Marcus untuk membangun kembali Hotel Continental di New York dan mengangkatnya menjadi manajer. Jika John Wick kalah, maka ia dan John Wick bersedia untuk dibunuh. Beberapa hari kemudian di Paris, John dan Marcus memutuskan parameter duel mereka menggunakan senjata api. Duel itu akan dilaksanakan di sebuah gereja tepat saat matahari terbit. Jika nanti John dan Winston terlambat, maka mereka berdua akan langsung dieksekusi. Namun dalam duel itu, Marcus ternyata diberikan kebebasan untuk memilih satu orang yang akan membantunya. Tentu saja ia pun langsung memilih Ken. Marcus yang mulai terancam mulai menggunakan cara liciknya untuk mencegah duel itu. Marcus pun menaikkan bayaran John Wick, di mana bagi siapapun yang bisa membunuhnya akan diberikan hadiah 26 juta dolar. Mengetahui hal itu, para pembunuh bayaran termasuk Mr. Nobody akhirnya bergerak untuk membunuh John Wick. Alhasil John sedang dalam perjalanan, ia pun diserang oleh para pembunuh bayaran tersebut. Meskipun para pembunuh itu sangatlah banyak, namun John sebisa mungkin berusaha bertahan. Mr. Nobody kemudian menelepon Marcus dan memintanya untuk menaikkan bounty menjadi 40 juta dolar. Alhasil Mr. Nobody pun malah membantu John Wick. Meskipun begitu, langkah John Wick masih belum selesai. Ada begitu banyak pembunuh bayaran yang membunuhnya kemanapun ia pergi. Sementara itu, Marcus yang panik akhirnya menyetujui tawaran Mr. Nobody untuk menaikkan bayarannya menjadi 40 juta dolar. Sehingga kini Mr. Nobody pun kembali memburu John Wick. Dalam pertarungan itu, John malah menyelamatkan anjing Mr. Nobody yang saat itu akan dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran. Mr. Nobody yang melihat hal itu pun hanya bisa terdiam. Jadi saat John Wick sedang berjuang melewati tangga panjang yang mengarah ke gereja, Mr. Nobody tiba-tiba datang untuk membantunya. Setelah perjuangannya yang sangat panjang, John Wick akhirnya sampai di tempat duel tepat waktu sebelum duel dimulai. John Wick dan Ken diminta untuk beradu tembak dengan jarak 30 meter. Dalam duel itu mereka pun sama-sama tertembak di bagian lengan, sehingga duel pun kembali dilanjutkan dengan jarak 20 meter. Dari tembakan kedua terkena tembakan di perutnya, sementara John terkena tembakan di pundaknya.
Duel itu kemudian dilanjutkan kembali dengan jarak tembakan 10 meter. Dalam duel ketiga inilah John Wick akhirnya terjatuh dan terluka parah. Marcus yang melihat hal itu kemudian bersemangat ingin bertukar tempat dengan Ken untuk memberikan tembakan yang terakhir. Namun tak disangka, John Wick ternyata masih memiliki satu peluru terakhir yang kemudian ia gunakan untuk membunuh Marcus. Dengan kemenangan itu, John Wick akhirnya mendapatkan kebebasan dari High Table. Begitupun dengan Winston yang akan mendapatkan hotel serta jabatannya sebagai manajer hotel di Continental New York. Saat akan keluar, John pun merenungkan kehidupannya dan pernikahannya dengan mendiang sang istri sebelum akhirnya John Wick pun menyerah dan menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa waktu kemudian, Winston mengucapkan selamat tinggal kepada John yang dimakamkan tepat di samping makam mendiang istrinya yaitu Helen. Dan film pun selesai.